Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Lantai 3 ruko di kawasan Pasaraya Padang terbakar. Seorang ibu rumah tangga jadikan rumahnya sebagai taman bacaan. Pangkalan gas di Payakumbuh mulai terapkan pembelian gas 3 kg menunjukkan KTP. Menyikapi aturan pembelian gas LPG 3 kg dengan menyertakan KTP yang ditetapkan pemerintah berlaku sejak beberapa bulan lalu. Sejumlah pangkalan gas di Payakumbuh telah memberlakukan aturan ini. Pembelian gas LPG 3 kg menggunakan KTP menurut masyarakat tidak sulit. Saat pertama kali membeli, masyarakat akan dibantu oleh pihak pangkalan untuk mendaftar di aplikasi yang ada. Dan untuk membeli berikutnya juga tidak akan sulit. Pembeli hanya memperlihatkan KTP dan proses selanjutnya yakni mengunduh aplikasi, mengisinya, mendaftar, serta membayar pembelian gas dilakukan oleh petugas pangkalan gas. Kalau pakai KTP tidak susah, habis itu tidak ngantri. Bagus diterapkan sama pemerintah gitu. Berarti kita mendukung ya? Mendukung. Masyarakat tidak akan melalui proses yang rumit jika diharuskan membawa KTP untuk membeli gas 3 kg. Pangkalan gas mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah karena bisa memastikan gas yang diperuntukkan bagi warga miskin itu tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Masyarakat cuma membawa KTP ke tempat pangkalan, sehabis itu pangkalan mencek KTP si masyarakat, kalau sudah terdaftar langsung diproses melalui merchant. Sudah dimasukkan ke aplikasi, pangkalan si pengencer atau si masyarakat langsung mengambil gas yang berapa yang dibutuhkan atau cuma 1 tabung minimal. Kendalanya tidak ada, cuman kami sebagai pangkalan sangat mudah untuk melakukan melalui KTP ini. Perharinya, masyarakat yang membeli gas ukuran 3 kg dengan menunjukkan KTP bisa membeli hingga 2 tabung gas. Masyarakat tidak usah takut dengan proses yang rumit karena akan dibantu oleh petugas atau pemilik pangkalan gas. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Tiga anggota sindikat penipuan ditangkap Satreskrim Polresta Padang di daerah Batu Sangkar pada Senin malam. 3 pelaku penipuan ini bernama Nanda, Amin, dan Nasrial. Tak berkutik saat ditangkap polisi gabungan dari Polresta Padang dan Tanah Datar di Batu Sangkar. Ketiga pelaku ditangkap beserta barang bukti sebuah mobil, 1 sepeda motor, dan surat-surat kendaraan. Usai ditangkap, mereka bertiga dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan polisi, penangkapan dilakukan atas laporan seorang korban atas nama Darman yang ditipu pada tanggal 18 Oktober lalu di daerah Sawahan Padang. Korban ditipu ketiga tersangka yang berpura-pura ingin membeli sepeda motornya. Korban bahkan mengalami kerugian hingga 35 juta rupiah karena sepeda motornya dibawa kabur kawanan penipu ini ke Batu Sangkar. Pelaku berpura-pura menjadi pembeli kendaraan bermotor. Si pelaku kemudian mengajak si penjual berkendara bersama untuk menuju ATM untuk mengambil uang. Kemudian di perjalanan si penjual ini diturunkan di tengah jalan, kemudian motor dan beserta surat-surat dibawa kabur oleh pelaku. Jadi aksi ini kemudian diketahui karena terekam oleh CCTV. Pelaku yang kita amankan 3 orang, mereka adalah sindikat. Kini ketiga orang yang merupakan sindikat penipuan ini dijerat dengan pasal 378 KUHP
dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Rekaman gambar amatir ini menunjukkan ketika seorang pria berkostum badut terlibat cekcok dengan seorang penjaga toko di kawasan Pauh, pinggiran kota Padang, Minggu malam. Penjaga toko yang tidak mau memberikan uang membuat si pria badut marah. Pria yang diketahui bernama Andre Sinaga ini tak hanya marah, tapi juga mengeluarkan ponsel pintar Android dan sebilah pisau dari tas yang selalu dibawanya. Si pria badut berupaya menganiaya korbannya. Namun korban berhasil mengelak dengan cara masuk ke tokonya. Sejumlah warga sekitar yang mengetahui tersangka berusaha menganiaya korban, lalu membekuk si pria badut. Namun pelaku tak langsung pergi, tapi justru memaki korban dan mengancamnya sambil mengacungkan pisau yang digenggamnya. Keributan di lokasi itu diketahui polisi dari Polsek Pauh, yang mapolseknya hanya berjarak kurang dari 100 meter dari lokasi. Pelaku pun diboyong ke Mapolsek Pauh. Hasil pemeriksaan sementara, sang badut memang selalu membawa senjata tajam yang disimpan di dalam tas dengan alasan untuk menjaga diri. Ia juga selalu menenggak tuak sebelum mengamen sebagai badut di pinggir jalan. Selain itu, tersangka Andre Sinaga juga pernah dihukum penjara atas kasus pencurian. Tidak diterima oleh pemilik toko, kemudian terjadi ribut, terjadi kata-kata kotor di sana. Badut merasa tidak senang, kemudian mengeluarkan senjata tajam dan melakukan pengancaman. Sempat badut mengikut mengenai hidung dari korban sehingga korban terjatuh. Langsung mengamankan pelaku dan membawa ke kantor. Untuk kondisi pelaku pada saat itu posisi mabuk. Ancaman hukuman di atas 10 tahun. Kini tersangka harus mendekam di Mapolsek Pauh dan terancam hukuman penjara 10 tahun berdasarkan pasal penganiayaan serta pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 karena membawa senjata tajam tanpa izin. Alfi melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.